Tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita. Sebelum duduk, coba lihat kiri kanan, katakan selamat hari kemerdekaan. Ya, haleluya. Di sini banyak yang memakai baju merah putih, luar biasa. Silakan duduk Bapak Ibu. Apa kabar semuanya? Hari ini saya sendirian karena Pastor Lani sedang berkhotbah di Surabaya. Nanti minggu depan Pastor Lani yang berkhotbah di sini. 2 minggu lagi kita akan ke Tangerang, nanti bersama-sama pelayanan di Tangerang. Ya, tapi sungguh senang bisa khotbah di rumah sendiri, ya karena ketika ketemu jemaat itu ada sesuatu yang beda gitu ya. Bisa salami orang satu persatu, mendoakan orang itu sebuah sukacita tersendiri. Ya, beberapa waktu lalu saya ketika khotbah di Kupang 3 minggu yang lalu, itu di akhir ibadah kan biasa di hospitality, diajak makan, habis itu tiba-tiba satu kompenian berkata, Pak bisa enggak doakan satu orang tua dari jemaat yang sakit, sedang koma di rumah sakit, dan usianya sudah 88 tahun. Ya, dokternya sudah bilang, papamu ini umurnya sudah terlalu banyak dikasih bonus. Lah anaknya enggak terima, karena anaknya itu pingin papanya sembuh. Mereka berkata, kami ini masih perlu papa, anaknya 5 ya, kami masih perlu papa, kami minta papa sembuh. Singkat cerita, saya berkata, iya saya mau, besok sebelum pulang ke bandara saya akan mampir ke situ. Dan benar pagi-pagi saya dijemput sama beberapa orang, ada gembala Kupang, tibalah kita di Soloam dengan beberapa orang, mendoakan opa yang sedang terbaring gak sadar di rumah sakit dengan infus, dia mau tarik-tarik terus infusnya. Udah saya karena jenis yang begini doanya perlu doa rame-rame ya. Saya minta Pak Andri doakan dulu pertama kali. Habis Pak Andri doakan, saya doakan. Terakhir Pastor Lani doakan. Hari Rabu atau Kamis saya lupa, saya dapat chat dari Gembala Kupang dan kasih saya video. Opa itu sudah pulang ke rumah, sedang disuapin sama omanya makan. Ya, praise the Lord. Ya, Tuhan itu ajaib. Ya. Karena saya percaya bukan doa pendeta, doa orang benar, bila yakin didoakan akan besar kuasanya. Hari ini kita akan bicara banyak tentang doa. Tadi pagi saya ajarkan tentang prinsip dalam doa, bagaimana supaya doa kita itu efektif, bisa surga itu terbuka untuk mendengar doa kita. Saya khotbahkan dari apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus tentang doa. Ya, saya tidak ulangi itu, Anda nanti bisa dengarkan YouTube-nya aja supaya Anda bisa dapat komplit. Mungkin ada yang berkata, Pak saya sendiri sudah berdoa, tapi kenapa enggak ada sesuatu yang terjadi? Anda dengarkan khotbah tadi pagi. Tapi yang untuk sekarang, saya ingin cerita tentang iman yang mengubahkan, tentang seorang perempuan Kanaan yang minta anaknya disembuhkan dan anaknya sembuh pada akhirnya. Nanti sore saya akan khotbah tentang terobosan doa, dan malam itu saya akan khotbah dari menang atas kekhawatiran. Ya karena banyak orang itu kenapa doanya tidak terjadi sesuatu, karena khawatir. Elia itu manusia biasa, tapi ketika dia berdoa minta hujan tidak turun, selama 3,5 tahun, hujan gak turun. Efektif loh, bukan efektif, betapa powerfulnya, betapa berkuasanya seorang yang bernama Elia. Dia berkata, kalau aku gak berkata bahwa hujan turun, hujan gak akan turun. Dan itu ditahan 3,5 tahun. Seolah-olah surga itu sepakat dengan Elia, apapun yang Elia katakan dia sepakat. Tapi suatu hari Elia dapat SMS, dapat pesan dari seorang bernama Isabel. Dia berkata, kalau kamu tidak seperti nabi yang kamu bunuh kemarin, jangan panggil aku Isabel. Sejak itu dia khawatir dan takut, bawanya ingin mati. Padahal orang yang powerful dalam doa, pada akhirnya dia tidak bisa melihat kuasa Tuhan. Kenapa? Karena kekhawatirannya terlalu berlebihan. Nah, nanti malam saya akan khotbahkan itu. Jadi kalau Anda enggak kemana-mana sepanjang hari ini, ayo ada di rumah Tuhan supaya imannya dibangun. Amin. Tapi kita akan masuk aja langsung dengan cepat di Matius pasal 15. Matius 15 ayat 21 dikatakan perempuan Kanaan yang percaya. Ya, perempuan Kanaan yang percaya. Kita akan belajar dari iman perempuan ini saudara. Dikatakan lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, kasihanilah aku ya Tuhan anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita.
Ayat 23, tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan rema-rema yang jatuh dari meja tuannya. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki, dan seketika itu juga anaknya sembuh. Saudara, cerita ini sangat menarik bagi kita semua untuk kita pelajari. Ya, kadang iman kita ini bukan ngomong besar kecil ya, iman itu sebiji sesawi saja bisa memindahkan gunung. Tapi sometimes belajar tentang iman, kadang kita bisa belajar dari orang yang mungkin dia belum kenal Tuhan pada mulanya, tapi ketika dia percaya Tuhan, imannya jadi bulat. Dibanding dengan orang yang sudah mungkin tahu Tuhan, ke gereja dari lahir, tapi kadang imannya tuh main logiknya lebih banyak. Nah, sedikit latar belakang dari perempuan ini, ingat perempuan ini disebut dari Kanaan. Dan dia berasal dari daerah namanya Fenisia, dekat antara Tirus dan Sidon, di sekitar daerah itu. Dia adalah bangsa non-Yahudi, yang secara tradisi dianggap orang luar oleh masyarakat Yahudi pada waktu itu. Ditambah perempuan ini adalah yang datang ini adalah seorang perempuan. Dan perempuan di waktu itu, maaf ya saya katakan, dianggap berada di posisi sosial yang lebih rendah. Ya. Makanya ketika dia datang mendekat kepada Yesus, murid-muridnya yang notabene orang-orang Yahudi berkata jangan, disuruh nolak. Karena di waktu itu perempuan itu dalam status sosial yang lebih rendah. Ya, karena dia belum ada Ibu Kartini zaman itu ya. Nggak ngeri ya, sudah lupakan ya. Sudah terlalu lama pelajaran itu. Nggak ada emansipasi wanita di waktu itu. Makanya kalau Anda pelajari di perjanjian lama, wanita nggak boleh berbicara di mimbar. Kenapa? Karena di waktu itu pendidikan yang paling tinggi itu diberikan kepada pria. Wanita nggak ada pendidikan yang lebih tinggi, makanya nggak boleh bicara di mimbar. Jadi konteksnya di waktu itu, tapi sekarang konteksnya berbeda. Nah, ketika perempuan ini datang, dia bukan cuma perempuan secara status sosial lebih rendah, tapi dia dari orang Kanaan. Dan orang Kanaan, para wanitanya identik dengan penyembah berhala di waktu itu. Tapi dia mendengar kabar tentang Yesus, ini praise the Lord. Kalau Anda baca di pasal 14, Yesus ketika di Genesaret, itu banyak orang-orang datang sakit, dibawa kepada Yesus. Dan mereka berkata, boleh enggak kami menjamah jubah-jubahmu? Dan orang yang menjamah jubah Yesus, itu mereka disembuhkan. Mungkin wanita ini dengar, mungkin dia ketika dalam pergumulan anaknya sakit, dia mendengar bahwa ada satu pribadi namanya Yesus yang bisa menyembuhkan. Makanya dia ketika dengar itu, mungkin dia sudah berharap di Kanaan gak terjadi sesuatu. Gak ada sesuatu yang terjadi. Dia pergi kepada Yesus, puji Tuhan, praise the Lord. Makanya dalam pergumulan dalam hidupmu, jangan pernah lupakan Anda punya Tuhan Yesus, saudara. Katakan amin. Katakan amin. Ya kalau gini saya takut Pak. Ya, tapi kita menghargai loh iman begitu ya, luar biasa. Ya, wanita ini datang dengan hati yang percaya kepada Tuhan. Itu yang menarik, saudara. Tapi apa yang terjadi? Ketika dia datang, ternyata ada proses ujian imannya. Apa proses ujian imannya? Yang pertama, nggak usah dicatat ya, nanti aja catat poin terakhir bisa difoto aja. Yang pertama, apa ujian imannya? Dia didiamkan oleh Tuhan. Bayangin, Anda datang ke seseorang, bergumul dengan kehidupanmu, datang orangnya nggak ngomong apa-apa. Kan bingung kita. Ini dijawab iya atau enggak? Didiamkan. Karena Alkitab berkata Yesus diam. Dia tidak lakukan apa-apa, diam.
Coba bayangin, tadi saya selesai ibadah pertama, ada ibu-ibu minta didoakan. Saya doakan ibu itu. Selesai didoakan, ketemu lagi ibu itu. Terus dia bilang, Pak, boleh enggak saya minta satu permintaan? Saya bilang, boleh. Apa permintaannya? Pokoknya Pak Sam ingat nama saya ya. Dalam doanya Pak Sam tolong diingat saya. Wah, berat ini. Untung baru satu ibu. Kalau semua orang minta itu, habis waktu saya 24 jam itu. Saya ingat si A, si B, si C. Tapi saya bilang, Bu, saya akan berusaha yang terbaik. Nama ibu akan selalu saya ingat. Tahu nggak, kelemahan saya itu menghafal nama, saudara. Kemarin khotbah di Malang, ketemu orang datang dan berkata gini, Pak Sam, apa kabar? Wah, puji Tuhan baik. Lupakan sama saya gitu, belum. Dia sudah bernubuat. Saya langsung bilang, iya lupa gitu ya. Ya harus jujur ya. Dia bilang, saya jemaat di Sidoarjo. Waduh saya betul-betul lupa. Dia sebutkan ini, saya lupa sungguhan, kayak ada memori yang hilang. Saya minta maaf ya Bu, saya pindah ke Jakarta Pak. Ya, tadi ketemu jemaat Sidoarjo juga, tapi saya nggak lupa sama dia. Yang ini lupa sungguhan. Saya pulang ngomong sama Pastor Lani, yang tadi ketemu, karena Pastor Lani khotbah di Malang Utara, saya khotbah di Malang Barat. Saya bilang, aku ketemu ibu ciri-cirinya begini segala macam. Pastor Lani tahu saudara, memang Pastor Lani kelebihannya bisa menghafal nama. Saya susah menghafal nama. Tapi untuk ibu tadi itu, namanya masih teringat di dalam hati saya. Berarti memang harus saya bawa dalam pokok doa saya. Pesannya gitu Pak, jangan lupa doakan saya. Bayangin ya, Anda datang dengan pergumulan, tapi Anda didiamkan. Pikiran Anda pasti macam-macam. Oh ini nggak dengar ini, telinganya ini. Pasti tuli jangan-jangan. Oh ini sombong. Kan macam-macam kita. Tapi perempuan Kanaan ini luar biasa. Tantangan pertamanya adalah didiamkan. Tantangan keduanya apa? Ditegur oleh murid-muridnya. Diam, gak boleh. Karena kalau kita digitukan sama orang, bisa besar kemungkinan minggu depan gak datang ke gereja kita. Kayak tadi yang Bapak tadi, amin gitu. Tiba-tiba kiri kanannya, diam, mengganggu. Gak datang nanti minggu depan. Enggak ya. Ini contoh ya. Contoh ya, Pak jangan tersinggung loh Pak. Ya. Tapi kadang kita bisa punya iman itu gampang koyak. Dapat sedikit penolakan langsung kita, gak ke gereja lagi. Anda dan saya kalau punya hati seperti itu, kita malu sama perempuan Kanaan ini. Karena ini gak cuma didiamkan, tapi disuruh. Yesus bahkan murid-murid berkata begini loh, perhatikan ya. Ayat 23, tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya, kan diam. Lalu ditambah, murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah ia pergi. Ngomongnya ini pasti gak bisik-bisik. Tuhan Yesus suruh dia pergi, masih gak ketahuan. Ini pasti langsung ngomong, suruhlah ia pergi. Sambil ngelirik wanita itu. Penolakannya luar biasa ini. Tapi apa yang dilakukan oleh perempuan ini? Nggak cukup itu. Tiba-tiba dikatakan gini, jawab Yesus ayat 24, ini ketiga. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Sudah didiamkan, diusir sama murid-muridnya, terang-terangan. Yang ketiga, tidak ada skala prioritas untuk Yesus menyembuhkan orang di luar non-Yahudi, di luar orang Israel. Tidak ada prioritas. Tapi hebatnya perempuan ini apa dikatakan? Ayat 25. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, apa saudara? Tolonglah aku. Dia datang gak cuma mendekat, tapi dia punya kerendahan hati dalam penolakan. Dia tidak merasa bahwa memang dia ngomong gini loh, dalam bahasa yang paling gampangnya. Meskipun aku ini bukan prioritas untuk disembuhkan. Memang tidak ada agenda untuk kesembuhanku. Tapi tetap aku memohon Tuhan. Kasih karuniamu ada. Orang ini datang bukan dengan hak. Tapi datang dengan kasih karunia yang dari Tuhan. Besar kasih karunia. Saya gak bisa nyanyi lagu itu. Yang engkau tunjukkan Yesus. Sungguh ku bersyukur.
syukur. Tinggi melebihi langit, kau angkat diriku dekat ke tata kasih karuniamu. Dia datang bukan sebagai hak untuk menerima haknya, tapi dia datang dengan, ini luar biasa, datang dengan kerendahan hati, dapat penolakan. Justru dia menunjukkan kualitas bahwa meskipun aku ditolak, tapi aku tetap percaya Yesus itu baik. Kadang kita malu. Saya ketika mempersiapkan ini, saya pikir kita perlu belajar banyak dari perempuan Kanaan ini. Sometimes kita punya iman tidak seperti perempuan Kanaan ini. Belum ditolak kita sudah asumsi kadang-kadang. Apalagi ditolak, pulang kita. Kita akan berkata, Tuhan mana baik, mana buktinya baik. Lihat, aku tidak ditolong. Kadang kita perlu belajar seperti perempuan Kanaan yang percaya ini. Perhatikan, tantangan dia adalah, dia memang tidak ada prioritas. Tidak ada prioritas untuk dia bisa menerima sesuatu di waktu itu. Saya jadi ingat Hizkia ketika sakit keras, tiba-tiba datang Nabi, waktu itu kan Tuhan berbicara lewat Nabi siapa tuh, saya lupa, siapa ya, Yesaya ya, gak ada yang protes ya sudah lah, berarti benar ya, siapa Yesaya ya, saya kok lupa ya Nabi siapa ya, datanglah Nabi itu, dia berkata, kamu akan mati, itu vonis loh, itu sudah pasti loh, karena Tuhan sudah ngomong dengan Nabi itu, dan Nabi itu berkata, pasti akan mati, tapi dia memohon, Hizkia menangis. Nabi itu ketika dia pulang dari ngomong itu, memberikan vonis, dia pulang, Tuhan ngomong, kasih tahu Hizkia, aku mau memperpanjang umurnya 15 tahun. Punya iman itu jangan gampang fragile, jangan gampang runtuh. Ketika sesuatu nggak terjadi di hidup kita, Anda harus tetap melangkah dan berharap. Jadi orang itu jangan gampang nggak dapat ya sudahlah. Sudahlah. Ini loh, orang nggak ada agenda disembuhkan sebetulnya. Tapi karena imannya gigih kepada Tuhan, maka sesuatu terjadi di hidup orang ini. Saya nggak tahu apa yang Anda gumulkan dalam hidup Anda. Ya. Tapi kita perlu belajar dari perempuan ini, saudara. Perhatikan ya. Tetapi Yesus menjawab, ketika perempuan itu sudah dengan sikap hati menyembah, dan dia berteriak, Tuhan, tolonglah aku dengan kerendahan hatinya. Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Anjing di situ keluar dari kata kunarion. Orang Yahudi suka memakai istilah-istilah untuk melambangkan sesuatu. Kunarion artinya tidak ada prioritas untuk Tuhan itu menyembuhkan orang di non-Yahudi. Jadi nggak ada agenda, nggak ada jawaban doa buat orang itu sebetulnya. Tapi orang ini sekali lagi menunjukkan kualitas kepercayaannya kepada Tuhan. Meskipun dipakai kata anjing, dia nggak tersinggung. Makanya saya katakan orang anak Tuhan, GMS, apalagi jemaat GMS, tidak boleh gampang tersinggungan. Ya, sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit emosi, sedikit-sedikit gak terima. Sometimes jawaban doa kita itu mungkin butuh sedikit kesabaran. Kan saya selalu katakan sabar itu subur bukan, suwe. Orang sabar itu, Abraham itu menantikan janji Tuhan itu 24 tahun loh. Saya kalau di flashback lagi, saya pelayanan ini 23 tahun menjadi seorang gembala. Ternyata panjang juga ya saya pikir. Saya merasakan 6 tahun di Jember, 16 tahun di Sidoarjo. Sekarang di Bali sudah 2 tahun lebih. Ya kan. Saya pikir sudah panjang sekali waktu saya. Ternyata Abraham lebih panjang, 24 tahun. Untuk menunggu satu janji. Dia akan menjadi bapak banyak bangsa. Hari ini, meskipun dia cuma melahirkan satu Ishak, tapi kita semua ini ngaku-ngaku anak Abraham, betul nggak? Halo, betul nggak? Ada yang mengaku anaknya Lot? Nggak ada. Semua pasti mengaku anak Abraham, bapak orang percaya. Padahal kita yang panjang banget kalau ditarik ke situ. Kita menjadi anak Abraham itu bukan karena secara biologisnya,
Karena iman yang sama yang kita terima. Apa yang dikatakan Tuhan itu pasti terjadi. Makanya tadi pagi saya katakan berdoalah, kalau mau doamu dijawab, doalah menurut kehendaknya, bukan kehendakmu. Tapi yang kali ini saya mau ajarkan, di dalam doamu, ketika dalam penolakan, jangan gampang menyerah dalam hidupmu. Oh sudah, memang gak boleh ya, memang gak ada ya, ya sudah pulang, mati anaknya. Tapi puji Tuhan ini ibu, dia bertahan. Apa kata-katanya? Dia berkata gini, benar Tuhan, dia bahkan menyebut dirinya sendiri. Namun anjing itu kan dia yang disebut. Dalam direndahkan begitu pun dia berkata, namun anjing itu dia nggak tersinggung. Makan rema-rema yang jatuh dari meja tuannya. Nggak dapat roti nggak apa-apa, tapi rema-rema nggak apa-apa. Dan apa kata Tuhan? Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki, dan seketika itu juga anaknya sembuh. Besar imanmu, dalam bahasa Yunaninya keluar kata pistis, yang artinya orang ini punya kepercayaan yang teguh di dalam Tuhan. Apa kepercayaan yang teguh dalam Tuhan? Perhatikan kata-kata ini ya. Bukan sekedar percaya bahwa Tuhan ada, tetapi yakin penuh bahwa Yesus sanggup dan mau menolong. Ada orang percaya, Tuhan percaya Tuhan enggak? Oh iya aku percaya Tuhan. Percaya Tuhan bisa menjawab doa, wah itu belum tentu. Percaya Tuhan enggak? Oh aku tahu Tuhan itu ada. Tapi percaya enggak Tuhan bisa mengubahkan hidupmu? Itu belum tentu. Artinya kita enggak punya iman pistis. Sampai di sini bisa nangkep sesuatu enggak? Ya. Ada Tuhan, tapi kayaknya Tuhan belum tentu menolong aku. Seminggu yang lalu saya dapat telepon dari seseorang, ceritakan pergumulannya, aduh berat sekali. Saya dengarnya pun berat. Dia telepon saya itu sambil menangis, terseduh-seduh. Sampai malam sekali jam 12 malam, saya masih ingat itu. Seminggu yang lalu, seminggu atau 10 hari yang lalu ya. Pokoknya dalam waktu dekat ini. Tapi saya dalam doa itu, entah kenapa di hati kecil saya itu berkata, Tuhan pasti menolong. Si orang ini yang telepon saya berkata, bagaimana Tuhan bisa menolong saya Pak? Kalau lihat begini nih kayaknya nggak ada jalan keluar segala macam. Kalau lihat case-nya berat, saya nggak mungkin bisa ceritakan case-nya. Tapi dalam semalam, saya malam itu ingat ibu itu, doakan ibu itu. Pagi saya follow up, saya tanyain. Siang saya tanyain. Sorenya, puji Tuhan, tidak sampai 24 jam, Tuhan sudah menyatakan jawabannya. Which is dalam pikiran kita tuh nggak masuk akal sebetulnya. Tapi ada aja cara Tuhan untuk menolongnya. Nah, saudara, iman pistis itu tidak cuma percaya bahwa Tuhan itu cuma ada, tapi percaya bahwa Tuhan itu juga mendengar doa-doa kita. Makanya Abraham itu di Roma pasal 4 dikatakan Abraham itu dia percaya kepada Allah, bukan sekedar Allah, tapi dia percaya kepada Allah yang membangkitkan orang mati. Dan yang membuat apa yang tidak ada menjadi ada, itu percayanya Abraham. Kalau ada orang tanya percayamu kepada Tuhan itu seperti apa? Macam-macam orang itu. Oh saya percaya Tuhan bisa menjawab sakit pilek. Tapi kalau komplikasi kayaknya sudah gak bisa kayak Tuhan itu. Ya itu kan macam-macam orang. Tapi iman ibu ini, imannya pistis. Dia yakin sepenuhnya kepada Tuhan. Apa iman pistis yang kedua? Adalah dia punya iman yang punya keteguhan hati untuk bertahan. Dalam penolakan, dalam didiamkan, bahkan maaf saya katakan disebut anjing kunarion, dia bertahan. Karena dia tahu Tuhanku pasti sanggup. Tuhan itu pasti belas kasihannya luar biasa. Amin saudara. Amin. Iman pistis itu apa? Mau direndahkan kayak apapun enggak apa-apa. Ya, dalam pergumulan kita tuh jangan gampang menyerah. Anda harus, kalau memang ada yang perlu diakui dan perlu diubah, minta Tuhan ubah hatiku. Mungkin aku keras orangnya, aku minta diubah. Oh mungkin aku orangnya gampang tersinggung, ubah aku Tuhan. Tapi dalam penolakan, jangan langsung pulang. Bertahanlah di situ. Masih ingat enggak tentang
janda yang minta perkaranya dibela. Alkitab mengatakan hakim yang memegang perkara adalah hakim yang tidak takut akan Tuhan. Artinya apa? Ini hakim berarti tidak punya empati. Kemarin saya memimpin ibadah pemakaman. Saya nggak kenal dengan ibu, yang saya kenal putranya. Putranya melayani kom di gereja kita, melayani di AOG. Saya memimpin ibadah pemakaman. Ibu ini katanya sudah mau mendaftar pelayanan di gereja kita. Tapi Tuhan punya rencana yang lain. Saya memimpin di situ. Saya itu dalam mimpin kemarin itu tiba-tiba air mata keluar terus, saudara. Selesai ibadah, selesai semua itu, saya duduk, istri saya tanya, kenapa kamu menangis? Gak tahu. Ikut merasa empati, lihat anaknya menangis, lihat suaminya diem tapi menangis. Saya hancur hati. Khotbah Mazmur 23 kemarin itu saya hancur hati khotbahnya. Merasakan empati. Lah Anda bayangkan hakim yang membela perkara, gak takut akan Tuhan. Artinya gak punya empati. Sedangkan dia adalah seorang janda yang gak punya kemampuan untuk bisa membayar hakim itu mungkin. Seandainya kalau dia minta bela, mungkin dia nggak ada sesuatu yang bisa diandalkan. Janda itu kan identik dengan orang yang perlu ditolong. Dia datang minta perkaranya dibela nggak sama hakim itu? Enggak. Tapi tiap hari dia datang dan berkata, ini mengalahkan Sancai sama Tomingse. Nggak tahu ya, sekarang zaman Koreaan ya. Dia minta dibela, belalah perkaraku Pak Hakim, belalah perkaraku. Hakim itu enggak mau. Tapi karena janda itu tiap hari datang menyusahkan dia. Langsung dia berkata, meskipun aku enggak takut akan Tuhan, aku akan bela perkaranya. Tuhan ajarkan doa itu seperti itu nanti. Doa yang tidak jemu-jemu. Artinya apa? Dalam permohonanmu jangan gampang sekali untuk divonis sendiri. Oh memang belum waktunya. Oh memang aku enggak disembuhkan. Jangan-jangan mungkin kesembuhanmu tinggal sedikit lagi. Pemulihanmu mungkin tinggal sedikit lagi. Ketika engkau tetap bertahan dalam imanmu, percaya itu. Seringkali kita ini gampang memberikan vonis. Saya tuh cuma kenal jawaban doa itu ya, memang ada ya, ada tidak. Tapi saya enggak mengenal ya dan tidak, saya mengenal ini ya. Dan yang kedua, Tuhan pasti punya yang lebih baik. Tuhan pasti punya yang lebih baik. Tapi itu nanti, selama saya ada kesempatan, kayak doakan kemarin yang opa-opa itu di rumah sakit itu. Enggak ada agenda. Saya nggak mikir-mikir nanti opanya kalau meninggal gimana, nanti nggak ada itunya. Yang penting saya datang ke situ berdoa, minta kuasa Tuhan bekerja. Karena saya sudah siapkan juga untuk yang paling worst skenario, Tuhan pasti punya rencana yang lebih baik. Tapi itu nanti. Tapi ketika saya berdoa, saya akan berdoa all out. Berharap all out. Dan puji Tuhan 3-4 hari opa itu bisa pulang ke rumah, disuapin makan sama omanya, sama istrinya. Ya. Punya iman itu teguh, seperti perempuan Kanan ini, pistis. Amin saudara. Dalam penolakan tetap dia berkata, aku percaya. Pistis juga bicara yang ketiga adalah keyakinan yang disertai tindakan. Perhatikan ya, perempuan itu nggak cuma percaya di hati, tapi dia datang kepada Tuhan. Banyak orang, aku percaya ada mujizat, tapi Anda nggak berani melangkah, yang nggak ada sesuatu terjadi. Kalau engkau Tuhan suruh aku berjalan di atas air. Dan Yesus berkata, melangkahlah Petrus, go, melangkah Petrus. Kalau Petrus berkata, enggak Tuhan, aku cukup percaya saja. Ada sesuatu terjadi enggak? Tidak akan ada sesuatu yang terjadi. Suruhlah aku berjalan, dia keluar dari perahu, terus dia mulai jalan. Nah, Anda kan nunggu saya jalan kan? Tapi karena saya bukan Petrus, jadi saya enggak perlu ke sana. Dia berjalan, apa dasarnya dia bisa berjalan di atas air? Tidak ada. Tapi karena dia lihat Yesus, maka sesuatu terjadi saudara. Dia berjalan di atas air. Ada banyak orang percaya dalam hati, tapi seringkali tindakannya belum percaya. Aku percaya sih, ya aku percaya sih, tapi ya nggak tahu gimana. Aku percaya tapi nggak lakukan sesuatu juga nggak terjadi sesuatu. Ingat ya, dia bukan hanya datang. Dia bukan hanya percaya di hati, dia datang, dia bersujud dan memohon sampai Yesus menjawab. Makanya Yesus itu menghargai iman orang ini. Meskipun tidak ada agenda untuk menyembuhkan anaknya. Gara-gara ada orang yang bahasa orang Surabaya berkata ngeyel, gigih dalam mempertahankan imannya.
Yesus pun lunak hatinya, disembuhkan itu orang. Loh berarti Tuhan bisa enggak, Tuhan itu Bapa yang baik. Ya. Kadang kita punya anak, minta sesuatu, gak dapat anak, itu kan ada senjata ampuh yang dia bisa keluarkan. Dekat-dekat papanya, papa keren deh gitu ya. Papa baik hati. Meskipun ngomong enggak di awal itu kadang-kadang karena kita tuh ya sudahlah diturunkan. Bukan karena papanya enggak, tapi karena kedekatan itu membuat papa juga bisa. Sama kayak ketika Tuhan mau musnahkan Sodom. Abraham berdoa, syafaat buat Sodom, Tuhan, Bapa, Tuhan kiranya ada 50 orang saja. Jangan musnahkan Sodom ya. Tuhan berkata, aku tidak akan musnahkan Sodom. Diturunkan sampai 10 orang. Celakanya di Sodom hanya 4 orang yang sungguh-sungguh. 4 itu pun aja eliminasi 1, karena lihat ke belakang tinggal 3 yang diselamatkan. Tapi seandainya kalau ada 10, seandainya kalau Abraham lebih berani lagi, tapi Abraham tidak berani, mau nawar terus, ya kan. Kalau Abraham berkata, kan 4 itu ya berarti nggak ada 1 orang Sodom, itu kan Lot kan pindahan. Dia ke sana itu kan awalnya bersama Abraham, tapi karena dia di Sodom itu, tapi orang Sodomnya sendiri rusak semua moralnya. Seandainya kalau ada 6 orang Sodom yang bertobat, plus dengan 4 keluarganya Lot, pasti Sodom nggak jadi dimusnahkan. Makanya saudara, doa kita tuh berkuasa penuh saudara. Pastikan Anda dan saya punya iman pistis itu tadi, iman yang tidak gampang goyah. Amin saudara. Dan iman pistisnya tuh ini loh yang menarik yang tadi saya katakan. Dia datang kepada Tuhan dengan iman yang teguh, bukan dengan menuntut hak, tapi menerima kasih sebagai anugerah. Dia sadar diri, aku orang berdosa, aku adalah orang yang tidak mengenal Tuhan, aku adalah orang yang tidak layak untuk menerimanya. Tapi aku percaya kasih karunia-Mu Tuhan, pasti bisa menyembuhkan anakku. Sometimes kita, kenapa enggak dijawab doanya? Karena kita merasa punya hak. Ingat orang Farisi yang berdoa, aku melakukan ini, melakukan itu. Aku sudah lakukan kegiatan agama, aku sudah lakukan ini, lakukan itu. Tapi doanya didengarkan Tuhan? Enggak. Bahkan yang didengarkan adalah orang berdosa. Karena dia sambil berdoa, dia menuntut hak, merasa aku sudah memberikan ini, aku sudah memberikan itu. Makanya aku layak terima keselamatan. Tapi justru keselamatan enggak datang dalam hidup orang itu. Kenapa? Karena dia datang merasa punya haknya. Sedangkan orang berdosa yang memukul dirinya, dia enggak punya hak. Dia merasa aku enggak punya hak, aku orang berdosa, aku orang yang enggak layak. Dia memukul diri, enggak berani lihat Tuhan. Justru Tuhan berkata, orang ini yang terima keselamatan. Jangan datang karena kita merasa punya hak. Tuhan enggak tahu siapa saya. Loh, siapa kamu memang? Dipites mati saudara. Tuhan enggak, saya ini kan sudah lakukan ini Tuhan. Jangan datang dengan hakmu. Datanglah berharap kasih karunia, itu iman pistis. Amin. Orang yang punya iman pistis gak gampang tersinggungan. Karena dia merasa aku juga orang yang gak layak sebetulnya. Aku adalah orang berdosa. Aku adalah orang yang ya memang gak ada agenda untuk menyembuhkan. Tapi justru karena kerendahan hatinya membuat Tuhan itu hatinya hancur untuk menolong dia. Amin saudara. Apa bedanya Marta dan Maria? Marta datang dengan pengetahuan firman. Terjadinya perdebatan aja. Tapi Maria datang bukan dengan perdebatan. Kata-kata sama, kalau engkau seandainya engkau ada di sini Tuhan, saudara kami tidak akan mati. Marta ngomong itu, Maria juga ngomong yang sama. Tapi membedakan Marta dengan Maria, Marta ketika ngomong gitu Tuhan juga jawab, tapi jawab dengan pengetahuan. Tapi ketika Maria yang ngomong, Tuhan tidak ngomong apa-apa. Dia masih kuat hatinya, hancur hati. Dan kata-kata selanjutnya berkata gini, di manakah dia dibandingkan? Tidak banyak ngomong Tuhan, mujizatnya terjadi. Kenapa? Karena Maria datang dengan kerendahan hati. Dia datang bukan dengan hak, dengan kemarahan. Mungkin kalau Marta ngomongnya itu sama kata-katanya, tapi dia menuntut sebagai haknya. Itu kan saudara yang kamu kasih Tuhan, harusnya kamu ada di sini, pasti sembuh. Tapi Maria enggak, dia ngomongnya dengan kasih, itu yang menjamah hati Tuhan. Jangan pernah merasa punya hak dalam hidup ini. Tapi datanglah dengan kerendahan hati, Tuhan aku enggak layak. Tapi aku percaya kepadamu. Maka mujizat itu akan terjadi. Yang percaya kasih tepuk tangan yang paling meriah buat kita. Saya mau tutup dengan 3 poin sederhana. Belajar dari iman iman yang mengubahkan ini apa yang kita bisa pelajari. Yang pertama ini, dalam pergumulan kehidupan, pastikan datang kepada Tuhan Yesus, bukan kepada yang lain.
Perempuan Kanaan itu mungkin sudah berobat kemana-mana untuk anaknya. Dia sudah mungkin menyembah berhalanya, tapi nggak ada sesuatu yang terjadi. Puji Tuhan, wanita ini ingat ada satu pribadi yang bisa menyembuhkan orang sakit. Dia datang ke alamat yang tepat, namanya Yesus. Saya nggak tahu Anda datang dengan pergumulan apa di sini, tapi tidak ada yang kebetulan Anda datang di ibadah ini. Anda datang ke alamat yang tepat. Saya nggak bisa menyembuhkan Anda. Jangan nanti antri saya doakan Pak, meskipun saya dengan senang hati berdoa, tapi kalau imanmu diharapkan pada saya, tidak ada sesuatu yang terjadi saudara. Tidak akan ada sesuatu yang terjadi. Tapi kalau Anda berharapnya imannya kepada Tuhan, maka itu terjadi. Di Kupang kemarin, kesembuhan yang banyak terjadi itu apa? Lewat perkataan. Saya bicara gini, ada orang itu gitu-gitu ya, itu bukan saya siapkan dari rumah, enggak ada. Itu spontan. Lagi doa gitu tiba-tiba kayak dapat sesuatu. Saya akan sampaikan. Saya lihat ada orang telinganya sakit. Infeksi, jelas saya ngomongnya, infeksi dan dia disembuhkan Tuhan. Selesai ibadah itu, saya pulang, didatangi ibu-ibu. Ibadah sore, itu siang, saya kata-kata itu siang. Ibadah sorenya selesai itu, didatangi ibu-ibu. Dia berkata, Pastor, ibu itu ternyata pendoa. Dia berkata, Pastor, ketika Pastor bilang ada orang yang infeksi telinganya sembuh, itu anak saya. Dia bilang, anak saya itu 2 minggu sudah sakit infeksi telinga. Sudah dibawa ke dokter, minum obat, masih gak sembuh. Telinganya dipegang sakit. Begitu Pastor bilang tentang ada orang, saya ngomong orang ya, gak ngomong anak. Ada orang yang telinganya sakit infeksi. Langsung ibu itu berkata, aku amini itu anakku. Aku amini. Tahu enggak? Ingat ya, pengharapannya di dalam Tuhan. Saya sama-sama berharap sama Tuhan. Saya dengar dari Tuhan, dia percaya meskipun anaknya enggak ada di situ. Dia percaya anaknya sembuh. Anaknya di Eagle Kids, saudara, di gereja anak. Langsung begitu selesai ibadah, dia datang ke anaknya. Pertanyaannya begini, gimana telinganya? Anaknya sendiri, telinga? Loh, kan sakit telingamu. Dipegang, dijewer-jewer sama mamanya. Sakit? Enggak. Sakit? Enggak. Sembuh anaknya. Anda tahu ibadah saya sore itu, itu pagi, ya boleh kasih tepuk tangan bagi Tuhan kita ya. Segala kemuliaan hanya untuk Tuhan. Itu pagi, siang saya mau makan siang itu saya ketemu ibu itu. Langsung saya bilang sama ibu itu, Ibu nanti malam saya khotbah, anaknya boleh saksi ya? Anaknya saksi. Jadi anaknya di depan disaksi, mamanya tes, anaknya dijewer-jewer saudara. Untung anaknya gak nangis ya. Tapi anaknya sembuh. Bukan saya menyembuhkan, Tuhan yang menyembuhkan. Kalau Anda bergumul hari ini, Anda ke alamat yang tepat, namanya Yesus. Dialah penyembuh, dialah penjawab kebutuhan, dia Bapa yang baik. Amin. Yang percaya kasih tepuk tangan bagi Tuhan kita. Ya, jangan salah alamat, arahkan pada Tuhan. Yang kedua, ini poinnya. Sabarlah ketika menantikan jawaban atas setiap doa yang belum terlihat. Ya, kalau belum terlihat, jangan kasih vonis. Oh memang tidak mau menyembuhkan. Kata-kata kita tuh loh, bahaya. Lidah ini bisa memuji Tuhan, bisa mengutuki juga. Hati-hati dengan perkataan kita. Lihat apa masalah belum itu, tiba-tiba Anda berkata, amsyong aku. Ya ampun, amsyong kan temannya ampiang. Belum-belum sudah ngomongin tentang dirinya sendiri. Jangan. Ngapain Anda kutuki diri Anda sendiri? Sabar. Belum lihat, sabar. Belum lihat, gak apa-apa, sabar. Tuhan aku percaya, pertolonganmu tepat pada waktunya. Mungkin Anda tanya, Pastor enak ya kalau jadi pastor doa dijawab Tuhan. Saya juga sering kali datang ke Tuhan sambil berkata, Tuhan aku mengangkat tanganku. Artinya gini, aku gak lihat apapun, but I believe, aku percaya kepadamu. Udah, habis angkat tangan, sudah keluar dari kamar, semangat lagi. Saya sering kali juga datang kepada Tuhan. Doakan orang kemarin itu dalam semalam Tuhan menyatakan mujizatnya meskipun tidak mungkin, tidak mustahil. Tapi untuk mendoakan saya kadang-kadang, saya itu kadang-kadang ya pernah mendoakan orang karena mau ngantar pulang, saya ada hujan. Pernah suatu hari kejadian dalam hidup saya, waktu masih muda saya berkata, hai hujan berhenti. Hujan itu berhenti saudara. Itu di sigi kita, waktu ngomong itu banyak orang lihat, hai hujan berhenti. Hujannya berhenti sungguhan. Saya antar anak itu pulang naik motor. Begitu sampai di rumah, saya keluar dari perumahan itu, hujannya deras saudara. Saya ngomong lagi, hai hujan berhenti. Enggak berhenti yang kali ini.
tetap hujan terus. Karena saya tahu, meskipun hujan terus, saya tidak akan marah sama Tuhan loh. Saya tetap suka cita aja, nggak apa-apa. Tapi mungkin Tuhan mendengarkan doa saya itu gara-gara anak itu mungkin, karena dia baru bertobat baru. Makanya saya ketika berdoa itu, dia lihat Tuhan di situ. Sedangkan yang ini, bukan saya nggak lihat Tuhan. Tapi saya tahu, Tuhan, aku tahu, meskipun tetap hujan, tetap aku cinta Engkau kok, nggak ada masalah dengan itu. Ya sudah, jadi iman saya seperti itu. Tak tenging-tenging lagi, berhenti, tambah deras saudara. Saya sering juga menantikan jawaban doa. Tapi saya enggak mau vonis hidup saya. Oh Tuhan enggak jawab, enggak. Sabar, belum, hampir. Itu terus. Dan Tuhan yang saya kenal 23 tahun, dia enggak pernah mengecewakan. Manusia bisa mengecewakan, Tuhan enggak pernah mengecewakan. Karena dia janjinya itu lebih murni daripada emas. Dia lebih murni. Kalau Tuhan yang berjanji, tak sekalipun kau ingkari kesetiaanmu, sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Yang ketiga, belajar apa kita? Iman percaya kita akan membuat kita dibenarkan dan disembuhkan. Tuhan menghargai iman kita. Perempuan ini enggak cuma disembuhkan, tapi dia dibenarkan. Karena dia orang yang menyembah berhala pada awalnya. Tapi karena percayanya kepada Tuhan, dia dibenarkan. Ingat ya, saya pernah khotbahkan ketika ada orang lumpuh dihadapkan sama Tuhan. Tuhan tidak berkata, hai lumpuh, bangkit berjalanlah. Enggak. Tuhan berkata pertama adalah, dosamu diampuni. Karena Tuhan tahu yang membuat dia lumpuh itu adalah dosanya. Makanya dia dibenarkan terlebih dulu. Baru setelah itu, bangkit dan berjalanlah. Puji Tuhan, kalau imanmu sungguh-sungguh berharap pada Tuhan, kita nggak cuma disembuhkan, mungkin Anda butuh sakit, penyakit yang disembuhkan. Nggak cuma sakit yang disembuhkan, tapi Anda dibenarkan. Karena lebih dari apapun yang kita punya, keselamatan jiwa kita itu lebih penting saudara. Katakan amin. Ayat terakhir, Matius 7 ayat 7 sampai 8, dikatakan begini, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima. Dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetuk baginya, pintu dibukakan. Enak ya? Kalau kita ketuk pintu, tiba-tiba dibukakan. Silakan masuk, gampang. Cari sesuatu, langsung dapat. Langsung ketemu, itu gampang. Mau tahu terjemahan aslinya? Terjemahan aslinya berkata begini, mintalah dan terus meminta. Carilah dan terus mencari. Ketuklah pintu dan terus mengetuk. Sampai kapan? Sampai pintumu dibuka. Sampai apa yang kamu cari kamu dapat. Sampai ketika kamu ketika kamu meminta itu, maka kamu akan mendapatkannya. Jadi orang punya iman itu bukan iman yang pasif. Imanmu harus iman yang terus aktif berkata Tuhan aku percaya, aku percaya engkau mampu, engkau melakukan segala perkara. Tuhan aku percaya, seperti Abraham berkata aku percaya kepada Tuhan yang membangkitkan orang mati, membuat apa yang tidak ada menjadi ada. Aku percaya Tuhan, iman itu harus aktif. Sampai kapan? Sampai sesuatu terjadi dalam hidupmu. Siapa yang percaya Tuhan itu baik? Kasih tepuk tangan bagi Tuhan kita. Mari kita bangkit berdiri.